Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 6 lahir NU, ijo genderone NU, gambar jagat lambangi NU, bintang songo bintangi NU, Suriah ulama NU, Tanfidiyah pelaksana NU, GP Ansor pemuda NU, Fatayat pemudi NU, nganggo usali salate NU, adzan pindo Jumatane NU, nganggo kunut subuhe NU, zikir bareng amalane NU, tahlilan hadiane NU, manakiban wasilae NU, wiridan rutinane NU, maulidan salawatane NU. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Now first, I would like to introduce myself. My name is Humaira. I'm from Madin At-Sauro. Here, I would like to tell you about history of establishment Nahdlatul Ulama. Then, do you know about Nahdlatul Ulama? Well, I will tell you about Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama atau yang sering kita kenal dengan NU terdiri dari dua kata, yaitu Nahdlatul dan Ulama. Nahdlatul Ulama berarti kebangkitan para ulama. NU adalah organisasi yang didirikan oleh para ulama dari Jawa Timur, Madura, Jawa Tengah, dan Jawa Barat pada tanggal 31 Januari 1926 di Kampung Kertapaten, Surabaya. Latar belakang berdirinya NU berkaitan erat dengan perkembangan pemikiran keagamaan dan politik dunia Islam. Pada tahun 1924 di Arab Saudi sedang terjadi arus pembaharuan oleh Syarif Hussein, Raja Hijaz Mekah yang berpaham Sunni, ditaklukkan oleh Abdul Aziz bin Saud yang beraliran Wahabi. Di saat itu, Raja Saud di Arab Saudi juga ingin membongkar makam Nabi Muhammad SAW karena tujuan ziarah seluruh muslim di dunia yang dianggap bid'ah. Selain itu, Raja Saud juga ingin menerapkan kebijakannya untuk menolak praktek bermadzhab di wilayah kekuasaannya, karena ia hanya ingin menerapkan Wahabi sebagai mazhab resmi kerajaan. Rencana kebijakan tersebut lantas dibawa ke Muktamar Dunia Islam di Mekah pada tahun 1926. Bagi ulama pesantren, sentimen anti mazhab yang cenderung puritan dengan berupaya memberangus tradisi dan budaya yang berkembang di dunia Islam menjadi ancaman bagi peradaban Islam itu sendiri. Akhirnya, Kiai Haji Wahab Hasbullah bertindak cepat ketika umat Islam yang tergabung dalam Sentral Komite Al-Islam yang dibentuk pada tahun 1921 yang bertransformasi menjadi Sentral Komite Khilafah yang dibentuk pada tahun 1925 yang akan mengirimkan delegasi ke Muktamar Dunia Islam. Sebelumnya, Sentral Komite Khilafah telah menyelenggarakan Kongres Al-Islam yang keempat pada tanggal 21 sampai 27 Agustus 1925 di Yogyakarta. Dalam forum ini, Kiai Wahab bertindak cepat menanggapi akan diselenggarakannya Kongres Al-Islam. Usul Kiai Wahab antara lain, delegasi Sentral Komite Khilafah yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam di Mekah harus mendesak Raja Ibnu Saud untuk melindungi kebebasan bermadzhab. Sistem bermadzhab yang selama ini berjalan di tanah Hijaz harus tetap dipertahankan dan diberikan kebebasan. Kiai Wahab beberapa kali melakukan pendekatan kepada para tokoh Sentral Komite Khilafah, yaitu Wanda Abiseno, Kiai Haji Mas Mansur, Haji Umar Said Cokro Aminoto, juga Ahmad Surkati. Namun, diplomasi Kiai Wahab tentang risalah yang akan disampaikannya ke Raja Ibnu Saud selalu berakhir dengan kekecewaan karena sikap tidak kooperatif dari kelompok modernis tersebut. Hal ini membuat Kiai Wahab melakukan langkah strategis dengan membentuk panitia tersendiri,
yang kemudian dikenal dengan Komite Hijaz pada Januari 1926. Komite Hijaz yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam di Mekah telah mendapat restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya pada tanggal 31 Januari 1926, Komite Hijaz mengundang ulama terkemuka untuk melakukan pembicaraan tentang utusan yang akan dikirim ke Muktamar Dunia Islam. Para ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke kampung Kertopaten Surabaya dan sepakat menilih Kiai Haji Raden Asnawi Kudus sebagai delegasi Komite Hijaz. Namun, setelah Kiai Haji Raden Asnawi terpilih, timbul pertanyaan, siapa atau institusi apa yang berhak mengirim Kiai Haji Raden Asnawi? Maka lahirlah Jam'iyah Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa NU lahir tidak hanya untuk merespon kondisi rakyat yang sedang terjajah, problem keagamaan, dan problem sosial di tanah air. Namun NU lahir juga menegakkan warisan-warisan budaya dan peradaban Islam yang diperjuangkan oleh para Nabi Muhammad beserta para sahabatnya. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI harga mati. Pancasila jaya. Thank you for listening my story about history of establishment Nahdlatul Ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.